Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan mata pelajaran instalasi penerangan listrik. Ya. Yang kemarin yang sudah saya sampaikan yang tentang KWH prabayar dan KWH konvensional yang sudah dijelaskan yang kemarin. Sekarang yaitu tentang standarisasi notasi nama simbol pada instalasi penerangan. Dalam pemasangan instalasi penerangan diperlukan semacam perencanaan yang dituangkan dalam bentuk gambar teknik. Ya, gambar teknik ini memiliki standarisasi yang disepakati dan dituangkan sebagai badan standarisasi dalam bidang teknik listrik dengan simbol gambar yang baku. Ya, mungkin kalian dipelajari dalam gambar teknik listrik. Ya, gambar instalasi memiliki kesamaan persepsi siapapun yang membacanya sehingga tidak terjadi masalah ketika ingin dilakukan perbaikan ataupun perluasan terhadap instalasi tersebut. Yang pertama adalah notasi nama. Nama adalah huruf atau angka yang mewakili suatu komponen atau fungsi komponen. Ya, notasi nama berupa huruf biasanya dipakai di bagian pertama atau awal. Ya. Nanti dilihat di sini ada tabel nama yang dipakai pada sistem kelistrikan. Contohnya adalah notasi F, ya. Nama di sini adalah pengaman ataupun proteksi. Contohnya pengaman ataupun proteksi di sini adalah Sikring, MCB ataupun OL. Ya, di sini OL di sini adalah overload. Ya, ada lagi notasi H. Ya, di sini tanda ataupun peringatan H yaitu lampu tanda ataupun alarm ataupun bel. Ya. Kemudian yang notasinya K, di sini K-nya kecil yang disebut dengan kontaktor. Ya, di sini yang contohnya adalah magnetic kontaktor. Ya, cuman di gambar nanti ada notasinya K kecil, ya, namanya kontaktor, di istilahnya itu magnetic kontaktor ataupun MC. Ya. Ada lagi notasi L, ya. L di sini adalah lampu, ya. Di sini bisa dikatakan lampu pijar maupun lampu TL. Ya. Setelah lampu di sini ada notasinya R, ya. R besar berarti di situ adalah resistor, ya. Sedangkan untuk notasi S, ya, di sini disebutkan saklar. Nah, di sini banyak sekali contoh saklar seperti push button, ya. Sedangkan untuk penggunaan notasi di sini pada gambar sudah dirangkai, ada R1, R2 dihubungkan secara seri, setelah itu dihubungkan paralel. Maka akhirnya pada gambar tersebut adalah seri paralel atau dengan istilahnya campuran, ya. Ataupun pada gambar yang saklar, pada bagian awal menunjukkan komponen saklar, ya, dan L, ya, menunjukkan tadi L itu apa? Lampu, betul. Menunjukkan komponen lampu diikuti notasi 1, 2, 3, ya. Artinya dalam gambar suatu rangkaian tersebut, ya, terdapat 3 saklar dan juga 3 lampu. Berarti kita memakai saklarnya saklar tunggal. Betul, ya. Setelah itu baru notasi simbol, ya. Di sini notasi simbol adalah penggunaan gambar atau lambang yang telah disepakati untuk dipergunakan mewakili suatu komponen dalam hal ini komponen kelistrikan, ya. Ada lambangnya, setelah itu ada keterangannya, ya.
Oh, gambar di sini ada lambang garisnya hitam tebal, berarti itu hantaran pasa ya ataupun pengawatan. Atau di gambarnya itu ada strip putus-putus, strip putus-putus ya, itu berarti hantaran netral pada pengawatan. Atau ada lagi strip titik strip titik strip titik. Berarti itu menandakan adalah hantaran pentanahan ataupun ground ya. Ada lagi lambang 0 di garis bawahi tebal, berarti itu namanya pengawatan dalam pipa ya. Nah, lambang-lambang di sini eh, yang akan nanti berkaitan dengan berlangsungnya tentang kelistrikan yang dipasang ya. Contoh misalkan pemasangan PHB dengan 5 pipa menandakan berarti PHB di sini papan hubung bagi di sini menyatakan 5 kelompok ya, ataupun tanda silang ya dengan garis tertentu berarti ini akan menandakan lampu dipasang tetap pada dinding ataupun lampu gantung ya. Atau ada istilah eh, di gambarnya itu notasinya itu disilang ya, terus ditulis 3 kali 40 watt. Nah, ini menandakan berarti kelompok dari 3 buah lampu 40 watt semuanya ya. Ada lagi simbol-simbol daripada lampu fluorescent ataupun kotak cabang ya. Nah, untuk pelajaran instalasi satu fasa di sini berdasarkan PUI ya yang kalian sudah dipelajari pada video yang pertama ya. Yang pertama ada PUI, yang kedua adalah syarat instalasi listrik, yang ketiga dalam pemakaian listrik rumah tangga listrik PLN sebagai perusahaan milik negara. Yang keempat ya mengenai pemasangan KWH-nya, yang kelima adalah notasi dan nama simbol pada gambar. Cukup sekian dari saya untuk pelajaran produktif instalasi penerangan satu fasa ya. Mudah-mudahan kalian dipahami ya, dimengerti, dan untuk itu kami tunggu untuk tugasnya yaitu resume ataupun ringkasan yang Bapak berikan yang barusan ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.